Wa yusanu ayyakuna fil khinsiri, disunahkan memakai cincin di kelingking, yadil yumna tangan kanan, kelingking tangan kanan. Awil yusro atau kelingking tangan kiri. Nah, ya pilihannya kelingking tangan kanan dulu atau kelingking tangan kiri. At-taqriratus sadidah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain. Al-libas. Setelah kita selesai mempelajari tata cara sholat khauf, beberapa masalah yang ada kaitannya dengan sholat khauf, kita lanjutkan fasa berikutnya yang menjelaskan tentang pakaian. Maksudnya apa? Aima yajuzu lubsuhu wa ma la yajuz. Pakaian yang boleh dipakai dan yang tidak boleh dipakai. Ini akan dibahas dalam pasal yang singkat. Dalil tentang berpakaian adalah firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-A'raf ayat 26. Allah berfirman, "Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum." Yang artinya wallahu a'lam bimuradih, ya bani Adam, wahai anak Adam, wahai bani Adam, wahai manusia. Qad anzalna, sungguh kami telah menurunkan alaikum atasmu libasan pakaian-pakaian, yuwari sawatikum yang menutupi tubuhmu, auratmu, kemaluanmu. Itu dalil tentang berpakaian. Jadi pakaian itu siapa yang telah menurunkannya? Allah. Yang telah menyediakannya buat kita adalah Allah. Fungsi pakaian adalah menutup aurat, menutup aurat. Jadi fungsi selain menutup aurat seperti hiasan, ya, itu fungsi yang nomor sekian, ya. Fungsi utama pakaian adalah menutup aurat. Hukum libas, hukum memakai pakaian, ya. Yajuzul libas, diperbolehkan mengenakan pakaian min ayyi syai'in, dari bahan apapun, ghairal zahab, selain emas, wal fiddati, dan perak, wal harir, dan sutra. Dan pakaian ini jangan hanya diartikan baju, celana ataupun sarung, enggak, termasuk cincin pakaian. Apa yang dipakai oleh manusia itulah pakaian. Peci pakaian, jam tangan pakaian, cincin pakaian, kacamata termasuk pakaian. Jadi jangan diartikan pakaian itu ya baju, enggak. Semua yang dipakai manusia itu termasuk kategori libas, pakaian. Sendal termasuk pakaian. Nah, soalnya dipakai. Apa yang dipakai oleh manusia itu disebutnya pakaian. Pakaian itu dari bahan apapun boleh, selain dari 3 jenis bahan. Dari emas haram, dari perak haram, dari sutra haram. Sutra mungkin buat baju, ya. Emas mungkin buat perhiasan, perak juga sama, itu hukumnya haram. Fayahrumu lubsuhunna lirijal. Nah, ketiga jenis pakaian ini haram dikenakan oleh laki-laki, rijal, laki-laki yang sudah balik. Li ghairi hajatin, tanpa ada hajat, tanpa ada hajat. Kalau ada hajat nggak apa-apa. Maksud hajat di sini bukan hajatan, ya. Hajat di sini artinya kebutuhan, ya, ada keperluan, ada darurat, itu boleh. Jika tidak ada keperluan, tidak ada hajat, tidak ada maksud yang jelas, hukumnya haram bagi rijal. Rijal itu adalah laki-laki yang sudah balik. Berarti tidak termasuk kategori laki-laki, itu perempuan. Boleh tidak perempuan pakai sutra, emas, perak? Boleh. Atau misalnya laki-laki tapi belum balik, anak kecil, boleh? Boleh. Atau laki-laki sudah balik tapi orang gila, boleh? Boleh. Boleh, ya. Laki-laki
masih kecil boleh. Laki-laki sudah balik tapi tidak berakal gila, boleh. Perempuan boleh. Emas, perak, sutra boleh. Apa alasannya laki-laki yang sudah balik berakal diharamkan memakai emas, perak, dan sutra? Alasannya dua. Yang pertama, kasru qulubil fuqara, karena menyakiti hati orang-orang miskin, menyakiti hati orang fakir. Yang kedua, israf, karena mengandung unsur israf, boros ya. Baik, kalau perempuan tidak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, suatu ketika Nabi alaihi salatu wasallam di tangan kanannya memegang sepotong emas, di tangan kirinya memegang sehelai sutra. Lalu Nabi bersabda, hadza haramun ala dzukuri ummati. Dua hal ini, emas, sutra, diharamkan atas umatku yang laki-laki. Halun li inasihim, halal bagi umatku yang perempuan. Jadi umat Nabi yang perempuan halal pakai emas, halal pakai sutra. Halatu jawazi lubsi zahab salasun. Ada beberapa kondisi dan situasi seorang laki-laki yang sudah balik berakal boleh menggunakan emas. Yang pertama, sin, gigi ya. Boleh tuh pakai gigi emas laki-laki. Ini yang dibicarakan laki-laki ya. Kalau perempuan kan memang dari asalnya kan boleh. Perempuan mah dari awalnya juga boleh. Buat apa saja boleh perempuan. Ini laki-laki kan haram hukum asalnya. Nah, ada beberapa situasi, ada beberapa kondisi laki-laki boleh menggunakan emas. Yang pertama adalah gigi. Apabila giginya patah atau giginya hilang, copot, boleh diganti dengan gigi emas. Boleh. Nah, zaman dulu untuk membedakan mana orang kaya dan orang miskin adalah dari giginya. Zaman dulu itu kalau giginya emas berarti orang kaya, kalau giginya ompong berarti orang miskin. Zaman dulu ya. Sekarang gigi emas, waduh, katro ya, norak. Ya, tanyakan sama mungkin ya ibu bapak tahu ya, atau tanyakan sama orang tua yang sudah pada sepuh. Zaman dulu itu kata nenek saya, kakek saya, untuk bisa membedakan mana yang miskin dan yang kaya dilihat dari apanya? Giginya. Kalau ada yang nah, berarti itu orang kaya. Kalau giginya ompong berarti orang miskin ya. Makanya orang kaya zaman dulu itu senangnya nyengir. Kenapa? Biar kelihatan gigi emasnya. Zaman dulu. Yang kedua adalah unmulah, ujung jari. Jika seseorang ujung jarinya patah, ini boleh diganti dengan emas. Boleh. Yang ketiga, hidung. Jika seorang laki-laki hidungnya patah, boleh diganti dengan hidung emas. Boleh. Zaman dulu Ini kadang-kadang hal yang semacam ini di zaman kita sudah tidak berlaku ya. Tapi tetap disampaikan, ditulis sebagai wawasan kita begitu. Bahwa memang zaman dulu ya seperti itu. Berarti kalau sekarang bagaimana menggunakan ini ujung jari yang terbuat dari bahan-bahan misalnya silikon ya boleh. Dari emas saja boleh, apalagi silikon. Nah kan gitu nanti apa kaitan masalahnya? Yang dari bahan emas yang hukum asalnya saja haram bagi laki-laki, tapi untuk pengganti daripada ini ujung jari yang patah boleh atau hidung yang patah boleh, yang pada asalnya emas itu adalah haram, kemudian diperbolehkan, apalagi yang dari bahan silikon. Nah itu kan nanti hukumnya dikaitkan ke sana, dikiaskannya ke sana. Kemudian yang selanjutnya adalah halatu jawazi lubsil harir.
Beberapa kondisi laki-laki boleh menggunakan kain sutra. Ya. Yang kita bicarakan nih laki-laki, karena perempuan memang hukum asalnya boleh ya, mau sutra, mau emas, perak bebas perempuan. Ini laki-laki. Tadi tentang masalah emas, ada 3 kondisi laki-laki boleh menggunakan emas, yaitu gigi, ujung jari, dan hidung. Kemudian yang selanjutnya adalah kondisi diperbolehkan yang menggunakan sutra. Yang pertama as-sitru, sebagai penutup lil ka'bati Ka'bah, wa kuburil anbiya, dan kuburnya para nabi. Nah, kubur Nabi Muhammad SAW itu ditutupi dengan kain sutra. Alhamdulillah saya punya teman ya, beliau Allah kasih subhanallah amanah, punya beberapa helai kain kiswah makam Nabi Muhammad SAW ya. Kemudian beliau juga punya kiswah Ka'bah, alhamdulillah. Bahkan beliau mengatakan bagi yang mau silahkan tinggal dihubungi saja. Mau ukurannya berapa, tinggal dimaharin aja berapa gitu ya, kesepakatannya. Baik, kita kembali pada bahasan kita, yaitu penutup Ka'bah dan penutup kuburan para nabi boleh menggunakan kain sutra. Begitu juga kuburnya orang-orang soleh, kuburnya para wali. Kuburan para wali kan biasa ada kelambunya, itu boleh dari kain sutra, boleh. Selain daripada Ka'bah, selain daripada kubur nabi dan orang soleh, berarti tidak boleh. Ibu punya orang tua, kebetulan ibu orang kaya misalnya. Nah, orang tua ibu ini makamnya oleh ibu dikasih kelambu, kelambunya kainnya dari sutra, hukumnya haram, nggak boleh. Nah, yang kedua, al-alaqah, tali gantungan lil mushaf Quran. Zaman dulu naruh Quran itu kan di dalam kain. Ingat gak dulu waktu ngaji dulu kan, Quran taruh di dalam kain, kan ada gantungannya tuh, talinya itu boleh dari sutra, boleh. Sekarang kan nggak ada tuh anak-anak ngaji maghrib Quran di teng-teng semua ya, nggak ada yang dimasukkan ke kain. Dulu kan dimasukkan ke kain dulu, ingat nggak? Ya, waktu kecil itu masya Allah, zaman saya kecil masih pakai itu. Jadi betapa sangat dianggap agung, suci dan mulianya Quran, sampai dibawa telanjang saja seperti ini dianggapnya kurang sopan, sehingga dimasukkan ke dalam kain ya, tas Al-Quran, kulit atau apa, ada kain itu subhanallah, ta'zim luar biasa. Orang dulu itu kan sampai bawa Quran aja kan begini. Sekarang anak kecil, ini bawa Qurannya nih, anak-anak ngaji nih, nggak ada sopan santun. Dulu mah gini, ya ada yang gini juga, masya Allah. Zaman dulu itu ya. Sekarang sudah hilang adab. Nah, seandainya Quran itu ada sarungnya, ada tasnya, ada tempatnya, nah itu talinya, ya, tali gantungannya boleh dibuat dari kain boleh. Wasikin begitu juga sama, tali gantungan pisau, ya. Pisau ada sarungnya, kemudian ada tali gantungannya, boleh dari kain sutra. Wasai, pedang juga sama, kan pedang ada tali gantungannya, sarungnya itu boleh dari kain sutra, boleh. Yang ketiga, benang lisubhati tasbih, boleh dari benang sutra, ya. Tasbih kan ada benangnya nih. Nah, ini benangnya boleh dari benang sutra, halal. Yang kita bicarakan laki-laki ya, karena kalau perempuan memang hukum asalnya boleh. Ini laki-laki. Laki-laki punya tasbih, kemudian benangnya ini dari sutra, boleh apa tidak? Boleh, halal. Makanya jangan salah, ada tasbih harganya 15 juta. Ya. Benangnya benang sutra, kayunya kayu koka yang sudah umurnya ratusan tahun. Oh, sampai 15 juta. Kalau kita mah jangan lah, ya. Yang 10.000 aja. Ya, paling mahal 30.000, 50 dah. Gitu. Ya. Kenapa? Wong dikir juga jarang, ngapain mahal-mahal? Kalau iya mah para ulama, para wali rajin dikirnya, bagus yang mahal juga, ya. Sebagai salah satu tindakan bahwa dunia itu tidak ada artinya.
demi sarana ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan dikira kadang-kadang parfumnya Habaib itu ada yang sampai 12 mil 3 juta. Parfumnya Habaib itu jangan sembarangan ya. Kita mah nggak bilang itu, ini yang buat ibadahnya ya. Jadi kadang-kadang sarana ibadah orang-orang soleh itu mahal-mahal ya. Ada salah satu ulama kita yang tasbihnya itu harga 15 juta ya, subhanallah. Nah, kita mah nggak pantas lah ya, pantas. Tapi pantas aja sih kalau punya uang mah. Berapa? Udah ambil dulu sunah. Wal miftah sama juga ya, benang kunci ya, banyak kemudian ada benangnya untuk menggabungkan kunci-kunci yang banyak boleh dari benang sutra juga. Wal mizan kemudian timbangan ya, timbangan dulu ada benangnya, itu boleh pakai benang sutra juga. Yang keempat gito ya, sebagai penutup lil kulal, tempat air. Wal abarik teko ya, boleh itu teko tutupnya dari kain sutra, atau misalnya gentong ya, ataupun tempat air tutupnya dari kain sutra boleh. Ini orang-orang kaya berarti ya. Boleh ya, zaman dulu kan masak nasi itu kan di ini pakai ini ya, pakai apa? Pakai langseng ya. Itu kan ada ininya, ada tutupnya itu yang putih, boleh dari kain sutra. Boleh. Sayang amat. Nah, ini bukan kelasnya kita, ini kelasnya orang kaya. Sutra. Wa yajuzu lubsuhu kadzalika liddarurati. Begitu juga boleh mengenakan kain sutra karena darurat, seperti kafajati harbin illam yajin ghairah, seperti ada perang mendadak dan tidak ada pakaian yang bisa kita kenakan untuk menutup aurat selain sutra. Pakai udah nggak apa-apa. Jadi misalnya kita lagi santai di rumah pakai celana pendek doang, tiba-tiba ada perang mendadak, perang. Kebetulan ada gamis sutra punya istri kita, itu doanya ada, udah itu pakai nggak apa-apa. Darurat soalnya. Daripada telanjang pakai celana kolor doang, darurat. Ini daruratnya orang kaya. Iya. Nah, kalau kita dari mana setelah kita nggak punya kita mah ya. Wakadab ijarobin, seperti untuk menolak penyakit gatal. Ini orang yang punya penyakit gatal itu kalau pakai kain sutra, sekasar apapun dia menggaruk tidak akan lecet. Saking halusnya kain sutra, saking halusnya. Wakumalin sama juga untuk menolak kutu yang rambutnya banyak kutunya. Ini kalau pakai kain sutra, pecinya ini kutunya akan berjatuhan. Saking licinnya. Gitu. Wasatri airatin illam yajin ghairah, begitu juga sama. Kalau kita mau sholat tidak ada kain yang suci kecuali sutra, boleh kita pakai sutra untuk menutup aurat di dalam sholat, boleh. Ini darurat ya. Cuman saya bilang tadi daruratnya orang, kayaknya orang kaya juga enggak ya, enggak punya sutra ya. Jarang yang punya sutra zaman sekarang. Sebab kenapa? Sutra sekarang itu banyak yang sudah oplosan, campuran. Sutra itu ada dua jenis, ada qaz, ada ibroisam. Ya. Bedanya apa? Kalau sutra ibroisam ini benang sutra yang diambil dari ulat sutra yang sudah mati. Ulat sutra yang sudah mati kemudian dikeluarkan benangnya, ini juga disebutnya sutra. Tapi sutra apa? Ibroisam ya, ibroisam. Jadi dari ulat yang sudah mati. Kalau dari ulat yang masih hidup namanya sutra qaz ya. Qaz dan ibroisam sama-sama sutra, bedanya kalau ibroisam ulatnya mati ya. Kemudian kalau qaz ulatnya masih hidup. Bagaimana mengenakan pakaian, baju ataupun apa sejenisnya yang tersusun dari sutra dan benang yang lain? Hukumnya adalah halal illam yazid waznul hariri alal akhar, jika timbangan sutra itu tidak melebihi benang yang lain.
Jadi kalau sutranya 40%, benang yang lain 60% boleh. Sutranya 45%, benang yang lain 55% boleh. Bagaimana kalau sama sutra 50%, benang yang lain sutra 50% juga boleh. Yang haram itu kalau sutra lebih banyak daripada benang yang lain. Misalnya ada sarung ya, seperti BHS itu ada kandungan sutranya. Cuman kalau yang kandungan sutranya dikit paling harganya 1.000 lah, 1.500. Nah kalau yang full sutra, ini bisa puluhan juta. Hukumnya haram atau halal? Haram. Kalau full sutra. Kalau tidak full sutra, ada kandungan benang yang lain. Hukumnya halal dengan catatan non sutra lebih banyak atau sama dengan sutra. Yang non sutra lebih banyak daripada sutranya. Atau yang non sutra dengan sutra sama, 50-50, 50 itu juga boleh. Boleh. Sekitar 15 ribuan harganya. Di batasnya 50 boleh. Ya, batas maksimal 50 ya. Boleh. Itu sekitar kalau tidak salah 15 ribu harganya. Murah amat 15 juta maksudnya. Ini untuk ibadah. Kemudian ada masalah yang berikutnya yaitu tatrif. Apa itu tatrif? Tatrif adalah ayyaj'ala tarfa thawb hariron. Ujung pakaian itu dibuat dari kain sutra. Ujung pakaian, ya, ujungnya doang. Itu dikasih benang sutra. Boleh atau tidak? Hukumnya boleh. Tapi ala qadril ada, sesuai dengan tradisi saja. Jika di satu daerah ada tradisi pakaian laki-laki ujungnya itu dikasih benang sutra, ini hukumnya boleh, tapi ngikutin tradisi aja, sesuai, nggak boleh melebihi daripada ukuran kebiasaan dan tradisi, begitu. Nah, bagaimana kalau dilebihkan sampai ukuran 4 jari, hukumnya boleh? Ya, ukuran 4 jari segini berarti boleh. Ini kain sutra semua nih. Ya, ini boleh. Direnda ya, direnda. Tahu direnda Bu ya? Nah, pokoknya ini laki-laki pokoknya ya, perempuan makan bebas tadi juga. Ini laki-laki, boleh. Atau misalnya berat kain sutra dengan berat total seluruh pakaian itu sama juga boleh. Misalnya total berat pakaian itu 1 kilo misalnya. Kemudian kain sutra yang ada di ujung pakaian atau rendanya 1 kilo juga boleh, nggak apa-apa. Kemudian yang ke selanjutnya hukum tatriz. Apa tatriz? Tatriz itu meletakkan potongan kain sutra di atas kain biasa. Apa namanya bahasa perjahitan itu? Ya. Kalau hubungan di neci. Iya, neci. Tahu aja pangkosnya. Dikasih clear itu supaya jangan memburul. Bukan, ini potongan kain sutra, misal ukuran kayak gimana? Neci yang tadi berarti neci itu. Neci yang tadi itu tatrif, ini tatriz. Tatriz itu adalah potongan kain sutra diletakkan di atas kain biasa lalu dijahit. Itu namanya apa kalau bahasa itu? Hah? Model? Di model. Tempel jadi. Iya, tempel, model. Itu namanya tatriz ya. Tatriz, boleh. Dengan syarat lebarnya kain sutra itu tidak lebih dari 4 jari dan tidak melebihi timbangan kain sutra dari timbangan total keseluruhan pakaian. Gitu. Ya nggak apa-apa, nggak diperinci juga, sutra juga nggak ada ya. Ada ya? Ada. Nggak ada ya? Di Pasar Baru mana Pasar Baru? Oh ada itu ya? Ada. Alhamdulillah. Ya kesono aja Pak. Lihat gimana sutra sih? Pengen tahu aja gitu. Oh Pasar India. Nah.
Masailu fil libas kita selesaikan karena dikitnya, tinggal dikit lagi. Ada 4 masalah tentang masalah pakaian. Baik. Yang pertama masalah khatam cincin. Yusannu lirrajuli at-takhattumu bil fiddah. Disunahkan bagi laki-laki memakai cincin perak. Sunnah pakai cincin perak. Jadi jangan hobi, tidak hobi. Hukumnya sunnah aja pokoknya. Mau hobi pakai cincin perak. Bagi laki-laki, perempuan bebas, perempuan mau emas mau perak nggak apa-apa. Ini laki-laki boleh. Malam yazid waznuhu, selama timbangan atau berat perak tersebut ala qadril adah, tidak melebihi ukuran tradisi atau kebiasaan. Jadi kalau biasa ukuran perak dipakai oleh laki-laki misalnya sekitar 10 gram, ya 10 gram, jangan lebih. Begitu. Kita ikut tradisi yang ada, ya. Normalnya, lumrahnya, ghalibnya berapa sih timbangan perak buat cincin laki-laki? Oh, paling berat 15 gram. Ya udah, 15 gram, jangan lebih. Meskipun di dalam kitab fikih yang lain maksimal berat cincin perak yang dipakai laki-laki adalah 2,5 gram. Itu dalam kitab fikih yang lain. Tapi dalam kitab fikih yang kita pelajari ini nggak apa-apa lebih daripada 2,5 gram asalkan tidak melebihi kebiasaan yang berlaku di tempat kita. Gitu. Ya, pesan ya cincin perak ya. Ngamalin sunnah, ngamalin sunnah. Cuman yang ada sertifikatnya supaya nanti kalau lagi butuh amat bisa dijual lagi. Kalau nggak ada sertifikatnya susah menjualnya. Harus sama yang hobi lagi. Ada suratnya sama ya. Sebagaimana kita beli emas ada suratnya, beli perak juga ada suratnya bisa dijual lagi. Wa yusanu ayyakuna fil khinsiri, disunahkan memakai cincin di kelingking, yadil yumna tangan kanan, kelingking tangan kanan. Awil yusro atau kelingking tangan kiri. Nah, ya pilihannya kelingking tangan kanan dulu atau kelingking tangan kiri. Summal bin siri, kemudian jari manis. Nah, ada jari manis juga di sini. Jadi pilihannya gini, kelingking tangan kanan atau kelingking tangan kiri. Atau urutan yang ketiga, jari manis tangan kanan, urutan yang keempat terakhir, jari manis tangan kiri. Adapun telunjuk, jari tengah, ibu jari itu tidak disunahkan. Bahkan ada yang mengatakan makruh pakai di situ. Jadi pilihannya kalau nggak kelingking, jari manis kanan atau kiri. Lebih afdolnya ya seperti ini. Wa ayakuna fasuhu dakhilal kab, disunahkan mata cincinnya menghadap ke telapak tangan begini. Sunnah ya. Ini pahalanya lebih besar lagi. Jadi berlipat-lipat. Dia pakai cincin perak dapat pahala tersendiri. 1 misalnya, 1 dibalas 10. Pakai cincin peraknya di kelingking, dapat pahala lagi 1 dibalas 10, berarti udah 20 tuh. Kelingkingnya kelingking kanan, dapat pahala lagi 1 dibalas 10, udah 30 pahala tuh. Kemudian mata cincinnya diarahkan ke telapak tangan, tambah lagi 1 pahala, 1 dibalas 10, udah 40. Pakai cincin seperti ini pahalanya 40 kebaikan. Masya Allah. Ya, begini. Tapi kan nggak kelihatan batunya. Kurang mantep ya kan. Paling katanya kalau berdoa kita gilir-gilirin. Paling berdoa dibalikin seperti ini. Kayak Habib Umar pakai cincinnya seperti biasa gini. Cuman kalau pas berdoa dibalikan, putar. Ini semua. Ya, pakai cincin semua ya. Sunnah. Ya, Bu, beliin bapaknya cincin Bu ya. Ya, Menteri Keuangannya kan di luar Menteri Keuangannya di luar ya. Beliin cincin.
Ya, bendahara keuangan. Itu beli antena TV kebeli. Iya, sekarang pakai itu Pak. Apa pakai tombol. Masa cincin aku beli? Pakai perak. Sekalian belinya, nabung dulu sekalian yang mahal gitu, yang 1.000 harganya. Udah nggak apa-apa punya satu, tapi kan berkualitas sekalian. Jangan cincin banyak tapi murahan semua. Satu tapi berkualitas, mahal. Pahalanya kan luar biasa. Iya. Pokoknya kalau kita memang dikasih rezeki lebih sama Allah dalam urusan ibadah, sarana ibadah, mahal nggak apa-apa. Ya, biar kita termasuk hamba yang bersyukur kepada Allah. Kan syukur itu menggunakan nikmat untuk ibadah. Kita dikasih harta lebih buat Allah, sama Allah nih. Kemudian kita belanjakan, beli tasbih yang mahal, tapi kan dipakai tasbihnya. Beli cincin yang mahal buat ibadah. Ini sama aja kita menggunakan nikmat Allah untuk ibadah kepada, wah itu syukur namanya. Syukur. Kayak tadi saya sampaikan ada ulama yang parfumnya itu 12 mili 3 juta. Ini dalam hal bersyukur kepada Allah. Bukan bukan sok-sokan, kan pakainya buat ibadah, buat sholat, buat dakwah. Nah, ibu juga sama nggak apa-apa, ya. Ya minta kerudung yang harganya mahal nggak apa-apa. Ibu parfum tuh yang mahal Bu, ibadah suami. Wa yahrumu takhattumu bidhab, haram menggunakan cincin dari emas, laki-laki haram, tidak boleh. Wa yukrahu bil hadid, makruh jika menggunakan cincin dari besi. Jangan dari besi, makruh ya. Karena besi itu adalah pakaian ahli neraka. Pakaian ahli neraka. Bagaimana kalau menggunakan 2 cincin sekaligus dalam satu waktu? Kanan pakai, kiri juga pakai. Ini kalau bukan dari perak, nggak apa-apa. Kalau dari perak, kanan pakai cincin perak, kiri pakai cincin perak, 2 cincin dipakai sekaligus. Laki-laki nih. Ini kata Imam Ibnu Hajar hukumnya haram. Kalau dipakainya sekaligus 2 jika dua-duanya dari perak. Karena kan perak ini hukumnya haram. Hukum asal kan haram bagi laki-laki pakai perak. Ada pengecualian. Bahkan sunnah bukan haram bagi cincin. Berarti pakai cincin ini termasuk kemudahan, keringanan, rukhsah. Begitu. Nah karena rukhsah berarti nggak boleh berlebihan dong. Cukup 1, kanan atau kiri. Sekaligus pakai 2, perak. Imam Ibnu Hajar mengatakan haram. Imam Romli mengatakan makruh. Artinya kan sama-sama tidak baik. Berarti kesimpulannya apa? Kalau kita punya cincin perak lebih dari 1, pakainya satu-satu saja. Dalam waktu yang tidak bersamaan pakainya satu-satu. Kemudian yang kedua masalah isbal. Isbal sudah jelas, yaitu memakai pakaian, celana ataupun sarung atau gamis melebihi mata kaki. Ini hukumnya makruh. Jika niatnya sombong, hukumnya haram. Yang ketiga masalah imamah, menggunakan sorban, ikat kepala. Hukumnya sunnah untuk sholat dan untuk hiasan, ya, penampilan. Boleh, sunnah. Banyak hadis yang mengatakan seperti itu, yang menganjurkan kita pakai imamah. Jadi imamah, ikat kepala ataupun sorban bukan hanya khusus ulama habaib. Nah, siapapun muslim laki-laki sunnah pakai imamah, terutama ketika sholat pakai. Disunahkan ketika menggunakan imam atau sorban itu ada ekornya, ada buntutnya, ya. Yang panjangnya itu tidak kurang dari 4 jari, tidak lebih dari 1 hasta. 4 jari segini, ya, tidak kurang dari segini, tidak lebih dari 1 hasta. Antara 1 hasta dan 4 jari, sejengkal nggak apa-apa. Nah, bagaimana kalau tidak pakai ekor? Tidak apa-apa. Kalau pakai ekor tapi panjang lebih dari 1 hasta, itu termasuk isbal. Jadi isbal itu bukan hanya memakai celana ataupun sarung gamis turun lebih daripada mata kaki, bukan hanya itu, termasuk ketika pakai sorban, pakai imamah, lalu ekornya itu lebih daripada 1 hasta, ini juga termasuk isbal, makruh. Kalau sombong malah jadi haram. Ketika pakai imamah lalu ada ekornya, ini boleh diuraikan ke belakang antara 2 pundak, atau boleh ke sebelah kanan atau ke sebelah kiri. Nah kalau yang Habib Umar pakainya
sebelah kiri. Ada dua Habib Umar itu ya ininya. Yang satu diuraikan ke belakang, yang satu sebelah kiri. Kenapa ke kiri? Karena di kiri ada organ tubuh paling mulia yaitu hati. Nah, yang terakhir masalah pakaian yang dicelup diwarna dengan za'faron dan aspur. Ya, ini nanti berwarnanya kuning dan merah. Bagi laki-laki hukumnya haram. Laki-laki memakai pakaian yang diwarna dengan aspur ataupun za'faron. Ada dua jenis tumbuhan ya. Kalau za'faron tumbuhan kemudian dibuat minyak juga yang warnanya sangat kuning ya, keoren-orenan, bahkan cenderung ke merah. Aspur kuning, ini hukumnya haram bagi laki-laki memakai pakaian yang warna kuning ataupun merah ataupun oranye jika warna tersebut berasal dari za'faron atau aspur. Tapi kalau dari wantek nggak apa-apa. Sekarang za'faronnya mahal, nggak dipakai buat mewarnai pakaian. Aspurnya di kita tidak ada, berarti aman kalau laki-laki pakai baju warna merah, kuning ataupun oranye, tapi kurang matching. Ya, masa laki-laki pakai baju nyorot kayak gitu, mana pantas. Nah, itulah masalah pakaian. Alhamdulillah selesai. Nanti kita akan lanjut insyaallah minggu yang akan datang tentang hukum meninggalkan sholat. Silakan, ada yang mau bertanya?